Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan tugas ujian akhir semester Matematika Diskrit yang berjudul Game Puzzle Matematika Diskrit berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada yang pertama yaitu ada Sinta Dea Ramadhani dengan 3 NIM belakang 043. Yang kedua ada Sinta Ayu Dwi Ardita dengan 3 NIM belakang 045. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Bung Octavia Berdiana dengan 3 NIM belakang 053. Dan yang terakhir yaitu ada Amanda Istiqomatul Anissa dengan 3 NIM belakang 057. Pengertian web. Website merupakan kumpulan dari beberapa halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web atau WWW di internet. HTML. HTML atau Hypertext Markup Language atau bahasa markup adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan sebagai pembuat halaman situs web yang diakses melalui internet. JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menciptakan sekaligus mengendalikan konten situs web agar menjadi dinamis. Contoh konten situs yang dinamis adalah apapun yang dapat bergerak atau mengubah apapun yang tampak di layar tanpa mengharuskan memuat ulang laman situs web tersebut secara manual. CSS. CSS berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website. CSS menangani tampilan dan rasa dari halaman situs web. Aturan permainan. Untuk memecahkan permasalahan n puzzle atau slide puzzle, sebanyak n petak perlu digeser posisinya hingga membentuk pola yang teratur. Variasi puzzle yang beredar mengharuskan puzzle mencapai pola target yang berbeda-beda pula. Namun, pada laporan ini akan digunakan versi yang umum, yaitu angka berurut dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan pojok kanan akan kosong. Memindahkan petak n puzzle atau slide puzzle tidaklah sembarangan, seperti bermain puzzle atau jigsaw pada umumnya. Setiap petak dipindahkan dengan aturan digeser sehingga bertukar posisi dengan ruang kosong. Keterkaitan permainan slide puzzle dengan graf. Teori graf merupakan salah satu subjek dalam matematika diskrit yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek dan hubungannya dengan pendekatan geometri. Graf merupakan himpunan benda yang disebut simpul yang terhubung dengan tujuan. Biasanya graf digambarkan dengan kumpulan titik yang melambangkan simpul yang dihubungkan dengan garis-garis tujuan. Permainan ini menghasilkan sejumlah besar pencarian ruang. Hal ini membuat permainan ini cukup kompleks sehingga membutuhkan sebuah teknik untuk menentukan alternatif penyelesaiannya. Pencarian ruang ini akan mencari proses pencarian solusi yang direncanakan, yaitu mencari lintasan dari keadaan sekarang hingga sampai keadaan tujuan. Pencarian ini dipresentasikan sebagai graf berarah. Keadaan dipresentasikan sebagai simpul, dan langkah akan dipresentasikan sebagai busur. Algoritma. Pada permainan slide puzzle yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Pada program ini menggunakan ukuran minimum 3x3 seperti yang terdapat pada gambar. HTML. Pada bahasa HTML, pada tiap tag memiliki fungsinya sendiri. Fungsi-fungsi tersebut akan digunakan untuk menentukan tipe dokumennya, yaitu tipe HTML dengan memakai tag title sebagai pembuat judul pada sebuah halaman. Pada tag body digunakan untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. Pada tag tersebut akan memunculkan banyaknya balok yang dibuat dan memunculkan tingkat kesulitan yang ingin digunakan. Yang kedua adalah CSS. Pada bahasa CSS, fungsi ini digunakan untuk mendesain sebuah halaman agar lebih bervariasi, seperti memberi warna pada halaman tersebut, memberi warna pada balok, membuat ukuran pada setiap balok, dan memberikan tingkat kesulitan pada slide puzzle yang dapat dipilih sendiri nantinya. Dan yang ketiga adalah JavaScript. Pada bahasa JavaScript, fungsi ini akan mengendalikan permainan slide puzzle nantinya dengan pembuatan program yang diawali dengan variabel constructor
yang akan mendeklarasikan tingkat kesulitan pada game yang untuk seterusnya tidak dapat diubah. Variabel konstruktor akan mendeklarasikan tingkat kesulitan yang akan dipilih dan selanjutnya program dibuat untuk tiap balok yang akan dipindah nantinya. Jika semua puzzle telah terpecahkan, dapat kembali ke awal untuk memilih tingkat kesulitan kembali. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang source code yang kita pakai pada game puzzle ini. Yang pertama ada index.html, yang kedua ada style CSS, dan yang ketiga ada script.js. Di mana ketiga file ini sudah dijelaskan fungsinya pada awal tadi. Dan index.html sendiri digunakan untuk membuat webnya. Dimulai dari judul webnya, lalu ada tulisan-tulisan yang akan berada pada webnya nanti, lalu ada balok-balok atau blok yang digunakan untuk menyusun puzzle-nya nanti, dan tulisan-tulisan untuk tingkat kesulitannya nanti. Dan untuk mendesain webnya agar lebih menarik, kita menggunakan file CSS, di mana ini akan memberikan warna pada webnya nanti dan untuk mengatur tata letak dari puzzle-nya nanti. Lalu untuk menjalankan gamenya sendiri, kita menggunakan JavaScript, di mana ada algoritma-algoritma yang akan digunakan agar gamenya bisa berjalan, dimulai dari tingkat kesulitannya, lalu untuk mengacak dari balok-baloknya, dan untuk memindahkan balok-baloknya. Dan yang terakhir ini ada untuk mengecek apakah puzzle-nya sudah terselesaikan atau tidak. Dan gamenya sendiri akan seperti ini. Kita pilih yang tingkat gampang. Kita coba selesaikan. Apabila kita sudah menyelesaikan gamenya, akan muncul seperti ini. Congratulations, you can solve it. Kita pilih lagi tingkat kesulitan yang hard. Dia akan seperti ini tampilannya. Dia mengacak dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam penulisan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.